Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita telah membaca Kitab Wahyu pada pasal 6 ayat pertama hingga pasal ke-7 ayatnya yang keempat. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu untuk dapat menerima, memahami, bahkan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang ke-6 telah kami lalui di bulan Mei tahun 2022 ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau tetap menyatakan pengasihan, penyertaan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih melalui firman kebenaran yang merupakan tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan kami, agar hidup kami tiap-tiap saat terus terbaharui, semakin mengasihi Tuhan, semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Mari ya Tuhan, ceritakanlah segala sesuatu yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Berkati urapi hamba-Mu untuk menyampaikan segala sesuatu, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan kami sebagai pendengar, agar hidup kami terus tercelikan mata hati iman kami, supaya kami betul-betul mampu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh senang untuk mendengarkan akan firman-Mu, rindu untuk senantiasa diperlengkapi, dan mau untuk melakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita merenungkan bagian bacaan dari Wahyu pada pasal 6 ayat pertama hingga pasal ke-7 ayatnya yang keempat, dengan tema bertahan dalam kesukaran. Bertahan dalam kesukaran, itulah yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika tahun 2020 yang sudah kita tinggalkan, kita tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu hal yang besar akan kita alami, yang kemudian melumpuhkan kehidupan kita. Ya, tentu pandemi COVID-19 telah menjadi sesuatu hal yang dikatakan mengerikan kita alami di era modern ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika segala kemajuan peradaban yang secara luar biasa telah mengubah pola dan perilaku kehidupan kita tanpa terkecuali, kebebasan yang kemudian menjadi barang langka dan mahal kita rasakan selama 2 tahun lebih. Banyak argumen yang kemudian diperdebatkan perihal cikal bakal kehadiran virus COVID-19 ini. Bahkan semua negara berupaya untuk bahu-membahu di dalam kondisi internalnya untuk mengamankan situasi yang dialami, situasi yang terjadi, supaya tidak ada keparahan yang menggerogoti baik menyangkut keberlangsungan hidup umat manusia ataupun juga di dalam kemajuan kehidupan bangsa dan negara itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana perasaan kita dikala situasi itu kali pertama terjadi, bahkan kemudian terus menemani perjalanan hidup kita sampai pada saat ini pun masih kita rasakan keadaan-keadaan yang belum mengalami satu pemulihan secara total. Bagaimana perasaan kita? Takutkah kita? Cemaskah kita? Gelisah, merasa marah, merasa kecewa, merasa kesal, berbagai perasaan yang campur aduk kita rasakan. Tetapi hari ini, bukankah seharusnya kita bersyukur, sebab pada awal bulan Mei ini kita menyaksikan bahwa ada satu keleluasaan untuk kita alami ketika momen perayaan Lebaran bagi saudara kita yang beragama Islam, betul-betul mereka dapat menikmati bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada kita sekalian dapat menikmati
masa pulang ke kampung halaman, ke tempat-tempat yang ingin kita tuju, yang selama 2 tahun itu tidak dapat terwujud dengan baik. Tentu ini sesuatu hal yang menggembirakan kepada kita. Namun, beberapa hari ini pun ketenangan kita seolah terusik kembali dengan adanya berita tentang hepatitis akut misterius yang terjadi pada anak-anak. Apa yang akan kemudian kita alami ke depan adalah sesuatu yang memang masih mengandung kerahasiaan. Harapan kita bahwa situasi yang sudah kembali semakin lebih baik, semakin lebih normal menuju kepada pemulihan ini terus berlangsung terjadi, semakin lebih meningkat progresnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini firman Tuhan secara khusus menceritakan tentang gulungan kitab yang termeterai dibuka. Dari narasi teks yang ada, memang betul-betul menunjukkan kepada kita tentang satu gambaran yang dipenuhi dengan kengerian akan hal-hal yang akan terjadi menyertai akhir zaman nanti tiba. Saudara yang terkasih, situasi ini dapat saja menimbulkan kepanikan kembali kepada diri kita. Lalu apa yang kemudian harus kita lakukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertahan dalam kesukaran memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus betul-betul membawa kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapinya. Karenanya, mari apapun keadaan kita, berserah di dalam dan bersama Tuhan Yesus, itu akan memberikan satu keyakinan kepada kita. Bahkan kita betul-betul sudah merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kalau Tuhan tetap setia, maka kita tetap ada dalam pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu tetap menopang, menguatkan hari-hari hidup yang kami jalani. Kami bersyukur untuk waktu, kesempatan yang kami rasakan sudah mengalami keleluasaan di dalam menjalankan segala aktivitas, bahkan mengalami perjumpaan pada momen liburan hari raya yang terjadi di awal bulan Mei ini. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan untuk menjalani dan menapaki perjalanan hidup ke depan. Tolonglah kami, kuatkan dan teguhkan langkah kami, topang kehidupan iman kami, perbaharuilah kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin.